Sejarah Candi Penataran, Blitar, Jawa Timur. Candi Penataran adalah salah satu candi bercorak Hindu yang terletak di kawasan Jawa Timur. Candi ini berlokasi di Desa Penataran, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lokasinya ada di sebelah utara Kota Blitar. Candi Penataran berada di sebelah lereng barat daya Gunung Kelud dengan ketinggian 450 meter. Candi ini merupakan candi terluas dan berkategori termegah di kawasan Jawa Timur. Candi Penataran adalah candi peninggalan Kerajaan Kediri Jawa Timur. Meski bernama Candi Penataran, sebenarnya nama asli candi ini adalah Candi Palah. Namun, candi ini lebih dikenal orang dengan nama Candi Penataran. Candi Penataran dibangun Raja Kerajaan Kediri bernama Raja Srengga pada tahun 1194 Masehi. Raja Srengga memiliki gelar Sri Maharaja Sri Sarwekwara Sri Wikrama Watrana Nindita Crenggalanacana Dikwijoyo Tunggadewa. Beliau berkuasa di Kerajaan Kediri pada tahun 1190 sampai 1200 Masehi. Pada awal pembangunannya, sejarah Candi Penataran difungsikan sebagai sarana upacara pemujaan Hindu. Tujuan dari upacara ini salah satunya adalah untuk menangkal bahaya dari Gunung Kelud yang saat itu sering meletus. Di tahun 1286, Candi Naga dibangun di dalam komplek Candi Penataran. Di Candi Naga ini Anda bisa melihat relief 9 orang yang menyangga naga. Naga sendiri merupakan lambang Candrasengkala atau tahun 1208 Saka. Saat memerintah Jayanegara, Candi Penataran kembali mendapatkan perhatian pemimpin selanjutnya, yakni Tribhuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Juga memberikan perhatian terhadap candi ini hingga menjadi negara resmi berstatus Dharma lepas. Di dalam kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca 1365 dijelaskan bahwa Raja Hayam Wuruk yang saat itu memerintah Kerajaan Majapahit di tahun 1350 sampai 1389 Masehi mengunjungi Candi Penataran dalam lawatannya di daerah Jawa Timur. Raja Hayam Wuruk berkunjung ke candi ini dengan tujuan untuk memuja Hyang Akalapat yang merupakan perwujudan Dewa Siwa sebagai Girindra atau Raja Penguasa Gunung. Di dalam sumber lain, yakni sebuah kronik dari abad XV, disebutkan bahwa Candi Penataran merupakan tempat yang digunakan sebagai sarana belajar agama dan tempat ziarah yang ramai pengunjungnya. Kronik ini mengisahkan perjalanan seorang bangsawan Kerajaan Sunda ke Candi Penataran yang di dalam kronik itu disebut sebagai Rabut Palah. Penemuan kembali Candi Penataran di situs sejarah candi ini terjadi di tahun 1815. Hal ini diketahui dari catatan seorang penjajah Inggris bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles merupakan gubernur jenderal pemerintahan kolonial Inggris pada saat itu. Meski begitu, sampai dengan tahun 1850 tidak begitu banyak dikenal seorang dan cenderung diabaikan di tahun 1995. Candi Penataran sempat diajukan pemerintah sebagai calon situs warisan dunia UNESCO dari Indonesia. Saat ini Candi Penataran sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dan sudah mengalami proses pemugaran. Candi Penataran merupakan salah satu tujuan wisata yang diunggulkan oleh Blitar, Jawa Timur. Arsitektur Candi Penataran sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Candi Penataran merupakan candi terluas dan termegah yang ada di Jawa Timur. Candi ini memiliki total luas 12.946 meter persegi. Di dalamnya terdapat berbagai bangunan yang terletak dari barat laut hingga tenggara komplek candi.
Di bagian belakang candi utama terdapat sungai yang memiliki hulu di Gunung Kelot. Di dalam candi utama ini juga terdapat beberapa candi perwara dan balai pendopo. Berbeda dengan arsitektur candi di Jawa Tengah, pola susunan candi Jawa Timur cenderung linear, tak beraturan. Kita mengetahui sebelumnya bahwa candi di Jawa Tengah memiliki pola arsitektur candi utama di tengah dan candi-candi perwara di sekelilingnya. Pola ini merupakan pola khas candi Jawa Timur dari Kerajaan Kediri sampai Kerajaan Majapahit. Kompleks Candi Penataran secara umum dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni bagian halaman depan, tengah, dan belakang. Di bagian halaman depan ada 2 buah arca bernama Arca Dwara Pala. Selain itu terdapat sisa pintu gerbang pendopo, teras Balai Agung, dan Candi Angka Tahun. Berikut penjelasan arsitektur di kawasan halaman depan. Yang pertama itu ada pintu gerbang utama. Pintu gerbang utama terletak di halaman depan di sebelah barat laut. Di sekitarnya ada juga bisa melihat sisi pintu gerbang kompleks candi yang terbuat dari batu bata. Sisa pintu gerbang ini beralokasi di sebelah timur Arca Dwara Pala. Kedua arca ini merupakan arca yang mengapit pintu gerbang sehingga dikenal juga sebagai penjaga pintu. Masyarakat setempat menyebut Arca Dwara Pala ini sebagai Reco Pentung, dan terdapat pahatan bertuliskan 1242 Saka atau 1320 Masehi. Selanjutnya, Anda bisa melihat Balai Agung di kawasan halaman depan Candi Penataran. Balai Agung ini lokasi menjorok ke depan di sisi barat laut halaman depan. Keseluruhan Balai Agung dibuat dari batu dengan dinding yang polos dan 2 tangga di sebelah tenggara. Bangunan ini digunakan sebagai sarana musyawarah bagi pendeta. Bangunan ini memiliki luas 37 meter kali 18,84 meter kali 1,4 meter. Setelah Balai Agung, Anda bisa melihat pendopo teras yang terletak di sebelah tenggara Balai Agung. Bangunan ini terbentuk persegi panjang dengan luas 29,05 meter kali 9,22 meter kali 1,5 meter. Tempat ini dikatakan memiliki fungsi sebagai tempat meletakkan sesajen dalam upacara keagamaan. Pendopo ini juga bisa dijadikan tempat istirahat raja maupun bangsawan kerajaan lainnya. Seperti Balai Agung, pendopo teras juga dililit teras ular di mana kepalanya menyembul di antara pilar bangunan. Anda juga bisa melihat beberapa relief di tembok pendopo teras ini. Relief-relief ini bercerita tentang kisah Bubukas dan Ganggang Aking, Sri Tanjung, dan Sang Setiawan. Candi Angka Tahun. Dari pendopo teras, sekarang kita menuju Candi Angka Tahun. Candi ini memiliki nama lain Candi Brawijaya dan Candi Ganesa. Candi ini bisa disebut sebagai salah satu bangunan paling terkenal di kawasan Candi Penataran. Di candi ini tertulis angka tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Candi Angka Tahun mempunyai pintu masuk di sebelah barat laut. Di dalam Candi Angka Tahun, Anda bisa melihat arca Ganesa yang dibuat dari batu. Arca Ganesa ini dibuat sedang duduk di Padmasana. Di candi ini juga terlihat relief Surya Majapahit yang terletak di sebelah batu penutup cangkup candi. Halaman tengah. Bagian kedua dari kompleks Candi Penataran adalah halaman tengah. Di sini Anda bisa menemui 2 arca Dwara Pala, 6 sisi bangunan candi naga, dan pondasi bata di sebelah timur halaman tengah. Berikut adalah penjelasan bangunan dan arsitektur di bagian halaman tengah.
Arca Dwarapala seperti halaman depan, di halaman tengah Anda juga bisa melihat dua buah arca Dwarapala, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Di arca ini terlihat pahatan tahun yang tertulis 1214 Saka atau 1319 Masehi. Arca ini di halaman tengah memiliki usia setahun lebih tua dari arca di bagian halaman depan. Sisa bangunan dari batu dan bata. Di bagian halaman tengah Anda juga bisa melihat sisa bangunan berjumlah 6 buah yang terbuat dari batu bata. Sisa bangunan ini antara lain candi tanpa penutup atas batur dan sisa pondasi dari bata. Dinamakan Candi Naga karena arsitektur tubuh candi ini dililit oleh naga. Ini tadi yang kedua ya, Candi Naga yang berada di halaman tengah, dan di sini juga terlihat penyangga berbentuk tokoh-tokoh yang berkostum raja yang terletak di sudut bangunan tengah, dinding, dan sebelah kiri dan kanan pintu masuk. Relief yang ada di Candi Naga ini merupakan jenis relief buatan motif medallion. Candi Naga ini memiliki luas 657 meter kali 4,83 meter kali 4,7 meter. Pondasi bata, bagian selanjutnya di halaman tengah adalah pondasi bata. Pondasi bata ini terletak di sisi timur candi dengan arah menghadap barat daya. Sisa bangunan berupa pondasi bata ini memiliki luas masing-masing 10 meter persegi kali 20 meter. Halaman belakang yang ketiga dari Kompleks Candi Penataran adalah bagian halaman belakang. Bagian ini berlokasi di dataran yang lebih tinggi di bagian halaman depan dan halaman tengah. Di sisi Anda melihat 9 buah bekas bangunan dengan posisi tidak beraturan, prasasti palah yang berupa lingga pala dan sisa bangunan lainnya yang memiliki relief yang menceritakan candi dengan tinggi 1 meter. Di halaman belakang ini pula Anda bisa melihat candi utama dari Kompleks Candi Penataran. Sebelum memasuki kawasan halaman belakang, Anda akan melewati pintu gerbang Paduraksa yang juga oleh dua arca Dwarapala. Berikut adalah penjelasan arsitekturnya. Candi utama. Di bagian ini Anda bisa melihat 3 buah teras yang memiliki tinggi masing-masing 7,19 meter. Di kawasan candi utama terdapat arca Mahakala. Di sisi tangga di sini bisa terlihat pahatan angka tahun yang menunjukkan tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Di bagian teras pertama Anda bisa melihat cerita Ramayana tergambar di sekeliling dinding candi utama. Untuk membaca relief ini Anda harus mengikuti arah Prasawijaya yang dimulai dari sisi barat lain. Selanjutnya di kedua teras terdapat relief berupa cerita Karnayana. Berbeda dengan relief Ramayana, relief ini dibaca dengan cara pradaksina, yakni dibaca searah jarum jam. Terakhir di atas ketiga Anda bisa melihat relief dengan gambar naga dan singa bersayap. Teras ketiga ini memiliki bentuk bujur sangkar. Di sebelah barat daya halaman candi utama ini Anda bisa melihat 2 buah sisa bangunan yang merupakan candi kecil terbuat dari batu. Candi jenis ini disebut Klein Helikdom atau batara kecil. Selain itu terhadap sisa bangunan berbentuk pondasi bata. Kedua sisa bangunan ini menghadap ke sisi barat daya candi. Anda juga bisa melihat lingga yang terbuat dari batuan dengan nama Prasasti Palah yang terletak berderet dengan 2 sisi bangunan. Di sisi juga terdapat kolam yang bertuliskan angka tahun 1337 Saka atau 1415 Masehi. Kolam ini terletak di belakang candi utama di sisi tenggara dekat sungai. Prasasti Palah.
Bagian lain dari halaman belakang adalah Prasasti Palah. Prasasti ini dibuat oleh Raja Srengga di tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai sarana penyembuhan Batara Palah sebagaimana tertulis di Prasasti Palah. Di dalam prasasti ini disebutkan bahwa Sri Maharaja senantiasa setiap hari berada di tempat Batara Palah. Jadi itulah sejarah Candi Penataran yang sangat terkenal di Jawa Timur. Candi ini juga menjadi salah satu candi kebanggaan Indonesia dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri. Semoga menambah pengetahuan Anda dan menambah kecintaan Anda terhadap candi-candi di Indonesia.